Halo semua, kami dari kelompok Basecamp mengerjakan tugas struktur data dan algoritma yaitu stack. Sini kelompok kami ada saya sendiri Niko Jefrian yang NPM 2132041, Adrian Yusuf 2132026, Sugianto 2132051, Sofian 2132050 dan Kennedy 2132057. Jadi yang pertama, apa itu stack? Stack adalah salah satu struktur data yang digunakan untuk menyimpan sekumpulan objek ataupun variabel. Sesuai namanya yaitu stack. Tidak heran apabila objek yang terkumpul terlihat seperti tumpukan. Nah, karakteristik stack sendiri bersifat LIFO yaitu last in first out, yang artinya data yang terakhir masuk merupakan data yang akan keluar terlebih dulu. Seperti halnya tumpukan pada umumnya, misalnya tumpukan buku, yang atas itu atau yang terakhir masuk harus dikeluarkan terlebih dahulu untuk mendapatkan buku yang berada di tumpukan paling bawah. Sebagai contoh, kita mempunyai 4 buku nih, yaitu buku matematika, fisika, biologi, dan kimia. Buku matematika kita masukkan terlebih dahulu, lalu buku selanjutnya fisika, biologi, dan kimia. Untuk mendapatkan buku fisika, kita harus mengeluarkan buku kimia dan biologi terlebih dahulu, karena kedua buku tersebut tergolong buku yang terakhir masuk. Nah, analogi tersebut seperti halnya stack yang memiliki sifat LIFO tadi. Nah, data terakhir yang masuk harus keluar terlebih dulu. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, konsep ini pada umumnya digunakan dalam pemrograman dan mengorganisir penyimpanan komputer. Selanjutnya, Sugianto akan menjelaskan. Baik, sekarang kita masuk ke kelebihan dan kekurangan stack. Kita mulai dulu dari kelebihan. Kelebihannya adalah membantu mengelola data dengan metode LIFO. Secara otomatis membersihkan objek, tidak mudah rusak, ukuran variabel tidak dapat diubah, mengontrol memori secara mandiri. Nah, kita masuk ke kekurangannya. Memori stack sangat terbatas. Ada kemungkinan stack akan meluap atau overflow jika terlalu banyak objek. Tidak memungkinkan akses acak karena harus mengeluarkan tumpukan paling atas terlebih dahulu untuk mengakses tumpukan paling bawah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kennedy. Jadi, jenis-jenis operasi stack yaitu ada satu POP. Operasi POP pada stack adalah operasi yang berfokus pada penghapusan elemen. Dikarenakan dalam stack programmer hanya memiliki akses pada bagian atas, hanya ada satu elemen yang dapat dihapus. Yang kedua yaitu push, kebalikan dari POP. Operasi push justru lebih berfokus pada memasukkan elemen ke dalam stack atau tumpukan. Seperti halnya sistem LIFO, programmer atau pengguna hanya dapat memasukkan elemen baru di bagian atas tumpukan. Yang ketiga, is full. Operasi stack yang satu ini adalah untuk mengetahui apakah tumpukan sudah penuh atau belum. 4. Is empty. Kebalikan dari is full. Is empty merupakan operasi yang digunakan untuk memeriksa apakah tumpukan kosong atau tidak. Yang kelima yaitu pick. Operasi pick atau mengintip adalah operasi yang dilakukan untuk mengetahui data teratas dari tumpukan tanpa harus menghapusnya. Selanjutnya akan dijelasin oleh Sofian. Oke, untuk implementasi stack ada dua, yaitu yang pertama array, yang kemudian yang kedua adalah linked list. Yang untuk yang pertama array adalah salah satu implementasi dari stack yang paling sederhana dan menawarkan akses acak ke pengguna berdasarkan indeks. Dalam implementasi stack penggunaan array, programmer dapat menggunakan bahasa pemrograman seperti C, C++, Java, Python, dan lainnya. Kelebihan dari implementasi stack menggunakan array adalah memudahkan untuk diimplementasikan. Sementara itu, kekurangannya adalah bisa dibilang tidak terlalu dinamis. Pasalnya, hal ini tidak tumbuh dan menyusut, tergantung pada kebutuhan saat proses. Kemudian yang kedua, linked list. Sama halnya dengan array, linked list juga mudah dalam mengimplementasikan stack. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, operasi dasar dari stack adalah menambah data atau bisa dibilang push, dan menghapus data bisa dibilang pop. Dengan menggunakan linked list, operasi push bisa diganti dengan metode add front, dan operasi pop bisa diganti dengan fungsi yang menghapus node.
depan dari linked list. Masih sama seperti array, linked list juga dapat digunakan di berbagai bahasa pemrograman seperti C, C++, Java, Python, dan lain sebagainya. Kelebihan dari implementasi stack menggunakan linked list adalah dapat bertambah dan berkurang sesuai dengan kebutuhan saat rantai. Sementara kekurangannya adalah harus membutuhkan memori ekstra karena ada pointer di dalamnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Andrian. Oke, baik. Saya akan mencoba untuk mengimplementasikan tentang materi yang kami bahas. Jadi di sini yang pertama kami akan melakukan stack tentang buku ya. Jadi seperti yang terlihat di layar di sini, Philosophy Terrace itu berada pada nomor 1 list bukunya. Lalu saya akan memasukkan Philosophy Terrace terlebih dahulu atau melakukan push terlebih dahulu, dan Philosophy Terrace akan menjadi yang paling bawah. Lalu dilanjutkan oleh Live for Any Moment akan menjadi top kedua, dan setiap bagian yang saya masukkan terlebih akhir itu akan menjadi topnya. Seperti yang sudah dijelaskan bahwa kalau sebenarnya stack ini merupakan last in first out, dan yang akan terakhir masuk itu adalah Harry Potter. Dan Harry Potter akan menjadi sebuah top 5. Lalu berikutnya saya akan melakukan pop di sini. Untuk pop sendiri ini adalah penarikan push yang paling atas. Jadi untuk push yang paling atas itu adalah Harry Potter yang menjadi top 5. Di saat kita mengeluarkan Harry Potter, itu yang akan menjadi topnya merupakan Me and You versus the World. Lalu begitu juga jika kita lanjutkan untuk melakukan pop, itu akan mengeluarkan top 4-nya. Dan berikutnya adalah top 3 yang akan menjadi topnya. Dan nomor 3. Itu akan terus seperti itu. Dan itu adalah sistem dari stack, di mana dia akan melakukan last in first out. Begitu juga dengan cargo box yang sudah saya susun. Di sini kan cargo box-nya ada 5. Dan di saat saya memasukkan, itu tetap sama. Cargo box yang pertama itu akan tertaruh di paling bawah. Lalu cargo box yang kedua akan tertaruh di atas cargo box yang pertama. Dan begitulah seterusnya. Dan ketika saya menggunakan hanya 3 cargo box, berarti hanya ada 3 top, 3 stack. Dan cargo box ketiga akan menjadi top yang ketiga. Dan jika saat saya melakukan pop, maka cargo box 3 akan menjadi hilang. Dan bagaimana jika kita melakukannya sampai penuh, lalu kita akan menambah cargo box yang ke-6. Itu tidak bisa dilakukan karena isi stack karena stack sudah penuh. Dan segitu saja penjelasan dari saya tentang stack antara push dan juga pop. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, jadi itu penjelasan dari kami, kelompok Basecamp, tentang stack. Jadi di sini semoga presentasi ini dapat dimengerti. Jika ada kesalahan kami semua mohon maaf, lebih dan kurangnya. Terima kasih.